Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Kita lanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Fatihah yang kita ambil dari tafsir Al-Muyassar. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang isti'adzah, ya. Tentang isti'adzah, dan insya Allah sekarang kita masuk ke basmalah dan seterusnya. Yang mau baca dipersilahkan, ya. Ya, silakan Umu Gifari, Ustazah. Admin mic-nya tolong dibuka untuk Ustazah Umu Gifari. Ya, baik Ustaz. Suratul Fatihati. Sumiyat hadhihi suratu bil Fatihati li'annahu yuftatahu biha al-Qur'anul 'azim wa tusamma al-masani li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin wa laha asma'u ukhra. Asma'un ukhra, ya. Asma'un ukharu, yang ukharunya nggak ditanwin. Asma'unnya ditanwin, ukharunya enggak. Iya. Baik, ukhra. baik, kita jelaskan dulu, ya. Iya. Di sini kata para ulama, sumiyat hadhihi suratu, dinamai surah ini bil Fatihati, dengan Al-Fatihah. Jadi nama surah ini Al-Fatihah, ya. Dan penamaan surah itu tauqifi, ya. Setiap surah sudah diberikan namanya sejak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun suatu surah atau suatu ayat, Nabi merintahkan kepada para sahabat agar menyimpan ayat dan surah tersebut di tempat yang sudah Nabi tentukan, ya. Dan di sini dinamakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu secara bahasa artinya pembuka, ya. Artinya pembuka. Kenapa dinamakan pembuka atau pembukaan? Karena li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul azim. Karena Al-Qur'an dibuka dengannya. Maksudnya dimulai dengan surah ini. Ya. Al-Qur'an dimulai dengan surah ini secara tartib, ya. Secara tartib mushaf, surah yang pertama yang berada di depan itu Al-Fatihah. Kenapa berbeda dengan tartib turun? Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran ayat pertama yang diturunkan itu surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu yang pertama kali diturunkan. Tapi dalam penyusunan tartib di mushaf, Al-Fatihah ditempatkan di yang pertama. Maka jawabannya, kalau turunnya surah, urutan turunnya surah itu berdasarkan kondisi, ya. Dulu berdasarkan kondisi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ayat itu sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang saat itu. Kadang juga sebagai hukum, ada hukum baru, ya, dan lain sebagainya. Adapun susunan di tertib di mushaf, yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, sampai ke An-Nas, nah itu Nabi yang menyusunnya. Nabi yang memerintahkan kepada para sahabat agar menempatkan surah per surah seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat urutan turun surah itu berbeda dengan urutan apa di tertib mushaf, ya. Itu beda. Seperti surah yang kedua yang turun surah apa, nah itu beda, ya.
Jadi disebut Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka Al-Quran. Ya. Al-Quran dibuka dengan surah ini, diawali dengan surah Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Al-Masani. Al-Masani itu yang diulang-ulang. Disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu tuqra, dibaca fi kulli raqatin, pada setiap rakaat. Maka disebut masani, yang diulang-ulang. Karena dibaca dalam setiap rakaat. Dan Al-Fatihah menjadi rukun dari sholat. Sholat nggak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dikatakan juga walaha asma'u ukharu, dan Al-Fatihah ini memiliki nama yang lain, memiliki nama-nama yang lain. Banyak nama surah Al-Fatihah seperti Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, katakan induk Al-Quran karena di dalamnya terkandung kesimpulan secara umum isi Al-Quran itu seperti apa. Ya. Disebut juga Ar-Ruqyah karena dipakai untuk berobat, ya, dan lain sebagainya. Para ulama tafsir di dalam kitab-kitab yang lain itu menyebutkan banyak nama dari surah ini. Hanya yang paling dimaklum Al-Fatihah, kemudian Sabul Masani, kemudian Ummul Quran. Itu yang paling dimaklum. Bahkan ada juga disebut dengan As-Shalah. Disebut dengan As-Shalah. Baik, bagi ingin merujuk lebih banyak dari nama-nama Al-Fatihah bisa merujuk ke kitab tafsir yang lebih luas. Nah, selanjutnya. Silakan Syifa. Admin tolong Syifa mic-nya dibukakan. Syifa ada? Ada Ustazah. Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi Allahi alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bil haqqin duna siwahu wa huwa akhassu asma Al-ma'budu al-ma'budu bil haqqin duna siwahu wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Baik. Ini selesai dulu Afwan. Ini masih tafsir basmalah ya, selesai dulu sampai ke bawah. Syifa, selesai dulu sampai ke bawah. Off lagi Syifa. Iya, mikir ketutup Ustaz Afwan. Ar-Rahmani dzir-rahmatil 'ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'il khalqi. Jami'al khalqi. Ar-Rahimi bil mu'minina wa huma asmani min asma'ihi ta'ala. Yatadammanani ithbata sifatar rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi. Baik. Iya, ini tafsir basmalah ya. Yang nomor 1 ini maksudnya tafsir basmalah. Tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan basmalah dan mengucapkan basmalah itu disunahkan dalam setiap kita memulai
pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Agar tidak terputus rahmat Allah, agar dapat berkah. Di sini dikatakan abtadi'u qiraatal Qur'an. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah. Ya. Dengan memohon pertolongan kepadanya. Jadi kita menyebut basmalah itu sebagaimana kita membaca isti'adzah, memohon pertolongan, begitupun membaca basmalah. Kita berharap yang kita kerjakan ini terhindar dari syaitan, juga mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah. Karena yang bernilai dari pekerjaan seseorang bukan sekedar pekerjaan atau amalan itu banyak atau selesai, ya. Tapi diterima atau tidak. Nah, kita memohon pertolongan kepada Allah di setiap amalan kita ini agar diterima, agar berkah. Itu yang paling penting. Bukan sekedar kita mampu melaksanakan saja. Kita mampu melaksanakan amal itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita pikirkan setelah kita beramal itu, kita berharap amalan kita agar diterima. Karena itu yang akan bernilai bagi kita di akhirat kelak. Baik. Kemudian Allah itu sebuah nama yang dipakai untuk Rob. Untuk Rob, nanti Rob itu ada maknanya, ya. Kalau di Indonesia sering diterjemahkan Tuhan. Ya. Rob itu para ulama menyebutkan setidaknya terhimpun di dalamnya Al-Khaliq, ya, pencipta, Al-Malik, raja atau pemilik, kemudian Al-Mudabbir, Razik, pemberi rizki, dan Al-Mudabbir, pengatur. Itu Rob. Jadi Rob itu pencipta, pemilik, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta. Nah, Allah adalah nama untuk zat yang mampu seperti itu. Ya. Mampu menciptakan, dan Allah adalah zat yang merajai, yang memiliki, juga yang memberi rizki, dan yang mengatur. Kita yakin dengan nama Allah ini saja, insya Allah hidup kita tenang. Umpamanya bab rizki, kita tenang karena Allah yang ngasih rizki. Bab kehidupan, rencana, kesuksesan, musibah, dan sebagainya, kita yakin Allah itu pengatur. Hidup kita ini udah diatur oleh Allah SWT. Sehingga gak akan risau hati kita. Ya. Selain Rob, Allah itu juga Al-Ma'bud bihaqqin. Adalah zat yang disembah dengan benar. Ya. Adalah zat yang disembah, yang sesungguhnya. Yang berhak disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Duna siwahu, selainnya. Bukan selainnya. Jadi Allah itu selain Rob juga, tapi Al-Ma'bud, yang diibadahi. Dari sini sudah terkandung, ya, dua macam tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ketika kita menyebutkan Allah, sudah kita tergambar Allah itu zat yang menciptakan, yang memiliki, yang memberikan rizki, yang mengatur, juga yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Makanya sangat aneh, ya, sebagian manusia mengucapkan Allah, Allah,
bukan pada tempatnya, atau bahkan sebagian lagi menyebut nama Allah ketika meminta kepada selain Allah. Itu menyebut nama Allah. Meminta rizki kepada kuburan misalnya. Meminta dilancarkan rizki. Dia pakai nama Allah, tapi dipakai untuk meminta kepada selain Allah. Nah ini aneh, berarti dia nggak paham tentang makna Allah. Dan Allah ini adalah nama yang paling khusus. Paling khusus dan tidak dinamai dengan nama Allah selainnya. Jadi selain Allah itu nggak boleh dipakai nama Allah. Tidak diberikan nama ini kecuali untuk Allah saja. Selain Allah itu nggak boleh dinamai Allah. Ada kita punya anak baru lahir gitu kan, dinamai Allah nggak boleh, kecuali pakai Abdu. Jadi Abdullah misalnya. Ya. Kalau Allah saja, nah itu enggak. Ya. Jadi tidak dipakai nama. Karena hanya Allah yang mampu seperti tadi, yang mampu menciptakan, memiliki, memberikan rezeki, mengatur, dan yang disembah. Ya. Dan yang disembah. Makanya ada perkataan yang keji ya dari orang-orang musyrikin dulu yang memberikan nama-nama untuk sembahan mereka selain Allah dari kalangan orang-orang soleh. Di zaman Nabi Nuh ada Wad, ada Suwa, ada Yagus, ada Ya'uk, ada Nasr. Di zaman Nabi SAW ada Ubal, Manat, Lata, Uzza. Kalau Rabb kita ya Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Kemudian tadi apa? Dalam lafaz Allah ini sudah terkandung tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sisanya Ar-Rahmanir Rahim itu salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman di rahmatil amati, yang memiliki rahmat yang umum, yang wasiat rahmatuhu jami'al khalqi. Rahmatnya itu meluas, menyeluruh kepada seluruh makhluk. Jadi kasih sayang Allah, Ar-Rahman Allah, itu kasih sayang Allah nggak pandang bulu. Ya. Mau mukmin, mau kafir, Allah rahmati. Dan ini sifat yang sangat mulia. Ya. Coba kita berpikir ya, kalau kita punya pembantu misalkan atau karyawan, sudah kita beri upah, beri fasilitas, malah membangkang kepada kita. Kira-kira digimanain tuh pembantu atau karyawan kita? Mungkin kalau kita bisa dipecat, ya. Kita bisa mecat dia, atau setelah dipecat bahkan dituntut. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ada orang yang berbuat syirik dan sebagainya, tidak langsung saat itu juga diazab secara personal. Bahkan Allah masih berikan mereka fasilitas. Allah masih berikan fasilitas, bahkan sengaja Allah berikan dunia kepada orang-orang kafir. Makanya seorang mukmin itu nggak boleh silau dengan orang kafir, dengan dunia yang mereka dapati. Banyak di dalam Al-Quran Allah mengingatkan hal itu. Kita jangan tertipu dengan taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
kehebatan orang-orang kafir dalam mengolah negara, dalam mengolah dunia. Ya. Dan Nabi menyebutkan dunia berikut kesenangan yang Allah berikan kepada mukmin maupun kafir, dan bukan tanda sayang Allah. Ya. Dan rahman Allah ini berjumlah 100. Satunya itu diturunkan di dunia. Dengan satu rahman Allah itu dirasakan oleh semua makhluk. Yang 99-nya nanti disimpan di surga buat orang-orang beriman. Jadi bukan menjadi ukuran ya seorang itu dirahmati oleh Allah dengan diberikannya hidup yang enak gitu ya. Bukan, itu bagian dari rahmat, bagian dari kasih sayang Allah aja. Baik. Kemudian Ar-Rahim, nah, itu khusus bagi orang beriman. Allah Maha Penyayang khusus kepada orang beriman saja. Makanya orang beriman diberikan iman, diberikan sakinah, diberikan taufik untuk taat. Dan nanti di akhirat diberikan yang lebih-lebih dari dunia. Ya. Jadi kalau kita diberikan iman, diberikan taat, diberikan mudah dalam ibadah, diberikan mudah dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, maka itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah menyebutkan dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka berbahagia. Ya. Karena rahmat dan karunia Allah itu khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada harta benda yang banyak dikumpulkan oleh manusia. Kalau kita paham perkara ini, paham hakikat kasih sayang Allah kepada kita itu seperti apa, maka insya Allah hati kita tenang. Cuman kalau kita nggak paham tanda Allah sayang kepada kita itu seperti apa, dan selalu mengukur hidup itu harus enak, harus nggak punya masalah, harus berkecukupan, maka hati kita, dada kita akan sempit. Ada masalah dikit, kepikiran. Ya. Seolah-olah hidup udah berakhir. Gitu. Padahal tidak demikian. Hakikat hidup ini ujian. Ya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu nih, kita diberikan kehidupan nih, diuji kita. Siapa yang bisa bertahan beramal gitu. Mau dikasih bahagia, dikasih susah, masih beramal nggak dia? Masih ibadah nggak dia? Masih mempersembahkan amal yang terbaik nggak buat Allah? Kalau kita diuji dengan kesenangan, kita lupa kepada Allah. Kita diuji dengan kesempitan, sama juga lupa kepada Allah. Ya udah, gagal kita dalam ujian. Konsekuensinya ya nanti azab. Jadi kita harus yakini benar dari makna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim agar hidup kita tenang. Dan di antara perkara yang akan menambah ketenangan kita juga, sering kita mengkaji Asmaul Husna. Bukan hanya dibaca, dilantunkan saja. Pahami maknanya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati kita tenang. Karena kita punya zat yang memiliki nama dan sifat yang baik. Kita saja kepada manusia, kalau tahu ada manusia itu baik, akhlaknya baik, dermawan dan lain sebagainya, suka nolong dan sebagainya, kita tenang di dekat dengannya. Karena kita merasa hidup kita kalau dengan orang ini tenang. Dia
dia orangnya baik, suka menolong, peduli, dan lain sebagainya. Allah itu lebih dari itu. Kalau orang lain kepada kita baik atau tidaknya itu ada masanya. Mungkin sekarang baik, besok lusa nggak tahu. Karena mayoritas manusia dengan manusia kenalan, ya, kemudian menjalin ukhuwah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kepentingan akhirat, biasanya cepat layu, cepat punah, cepat selesai. Kepentingannya harus satu. Nah, Allah itu nggak punya kepentingan sama kita. Baiknya Allah itu maha, ya, melebihi segala-galanya. Baik. Kemudian dikatakan di sini wahuma ismani, dan keduanya itu maksudnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah. Yang keduanya mengandung makna, ya, penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bijalali, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui basmalah saja ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akal kita memikirkan, hati kita meyakini Allah itu Rabb, Allah itu Ma'bud, Allah itu maha baik. Saking baiknya orang kafir pun masih dikasih hidup, masih diberi rizki. Udah tenang hidup kita. Apalagi kita seorang mukmin misalkan yang sujud, yang beribadah kepada Allah. Allah nggak mungkin membiarkan kita. Dan kalaupun kita mengalami cobaan dan sebagainya, ya wajar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang yang mati syahid, itu berat ujian. Mungkin kalau kita belum seberapa dibandingin dengan mereka. Kalau kita ujian yang menimpa kita, kita anggap ini bagian kehidupan yang harus kita lewati dan Allah pasti nolong kita, maka kita dalam menghadapinya insya Allah akan tidak keluar dari syariat. Karena betapa banyak orang yang ya seperti tadi diberikan kesenangan lupa, diberikan musibah juga lupa. Itu tafsir basmalahnya, ya. Baik, selanjutnya. Silakan Dian. Dibuka mic-nya Dian. Naam. As-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafun kamalun wa bi ni'amihi al-zahirati wal batinati ad-diniyati wad dunyawi wa fi dhimnihi amrun li 'ibadihi ay yahmaduhu wa huwa al-mustahaqqu lahu wahdahu wa huwa subhanahu al-manshi'u. Ya Ustaz, al-manshi'u. Iya. Al-manshi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihi. Al-manshi'u atau al-munshi'u, ya? Ya Ustaz, Al-munshi'u. al-munshi'u. Baik. Al-munshi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihim al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi wa li awliyaihi bil imani wal amali shalihin. Screen Pak. Khalas? Ya. Baik. Ini ayat alhamdulillah rabbil alamin, ya. Alhamdu itu adalah as-sana'u, pujian, ya. Pujian kepada Allah karena sifat-sifatnya yang sifatnya itu adalah
semuanya sifat-sifat yang sempurna. Kita sudah tahu kan di sebagiannya di atas, terwakili dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sempurna tersebut. Ya. Apalagi kalau kita mempelajari Asmaul Husna semuanya, maka kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, itu diantara faidah kita mempelajari Asmaul Husna agar kita semakin yakin kepada Allah dan semakin mengagungkan Allah. Seorang mukmin harus tertanam dalam jiwanya pengagungan kepada Allah. Ya, sehingga kalau seorang sudah mengagungi Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa takut. Takut kalau melanggar, karena nanti ya kalau melanggar ya azab. Ya. Dan kalau orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh juga rasa berharap karena yakin amalan sekecil apapun nanti Allah berikan ganjaran. Dan akan tumbuh juga kecintaan. Yang dengan kecintaan itu dia akan semangat dalam beramal dan semangat juga dalam meninggalkan maksiat. Maka ya puncaknya dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang maksimal, yang benar. Nah, selain sifat-sifat Allah yang mulia itu, juga kita memuji Allah karena nikmatnya. Nikmat Allah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nikmat zahir dan batin. Ya. Nikmat zahir nanti di bawah ada penjelasannya ya. Seperti ya kita diciptakan, kita diurusi oleh Allah. Itu nikmat zahir. Diberikan rizki. Ada juga nikmat batin. Jadi kan di sini dikatakan wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wal batinati. Kita memuji Allah karena nikmat Allah baik nikmat zahir dan nikmat batin. Berarti bisa kita simpulkan dari hal tersebut, nikmat Allah itu banyak. Ada yang zahir, ada yang batin. Nah, cakupannya banyak sekali. Yang zahir itu ya seperti kita diciptakan, diberi rizki, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita saja banyak coba. Nyawa, napas, melihat, difungsikannya organ dan lain sebagainya. Dan nikmat itu baru kerasa ketika sudah dicabut. Nikmat itu sudah kerasa nikmat ketika dicabut. Ya. Orang yang tidak bersyukur misalkan tidak punya kendaraan, sehari-harinya jalan kaki, mestinya bersyukur. Jangan melihat yang punya kendaraan. Bisa jadi orang lain nggak punya kaki. Itu nikmat zahir. Ya. Dan nikmat zahir yang hal-hal berupa tadi rizki dan sebagainya, Allah sudah bagi berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu yabsutu rizqa wa yaqdir. Membentangkan, meluaskan rizki dan mengukurnya. Itu sudah takdir dari Allah. Jangan iri kita sama orang lain. Bahkan hendaknya kita takut kalau pada suatu waktu rizki kita dimudahkan sekali dalam segala hal.
takut kita melampaui batas. Karena di antara perkara yang dikhawatirkan seperti tadi Allah menyebutkan, seandainya aku meluaskan rizki bagi hambaku, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Seandainya Allah bentangkan rizki untuk hamba-hambanya, kebanyakan itu melewati batas, durhaka. Jadi kuncinya seperti apa? Ya kita qanaah dengan nikmat Allah dan bersyukur terus dengan yang Allah beri. Puas dengan yang Allah beri, yang kita terima. Juga nikmat batin. Nikmat batin seperti apa? Iman, ini yang paling utama. Terus amal, kita mampu beramal. Kita diberikan ilmu, itu nikmat. Bahkan Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia sudah diberikan pemberian yang banyak. Ini dipahami. Jangan selalu diukur nikmat itu zahir saja. Nikmat batin pun banyak. Agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan seorang mukmin ketika mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dia berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau diberikan kegagalan, alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah emosi dan lain sebagainya, ya. Taib. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Nikmat agama tadi kita istiqomah dalam agama, ya. Bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa taat. Kalau seorang perempuan bisa taat sama suami, bisa mengurusi anak-anak dengan baik. Ibadah fardu terlaksanakan, sholat 5 waktu, ya. Menutup aurat. Itu nikmat. Dimudahkan untuk ketaatan, ya. Belajar agama, itu nikmat dari Allah. Nikmat agama. Begitupun nikmat dunia. Kalau nikmat dunia, yang nampak ya, kita udah merasakan ya, seperti apa. Nah, kemudian di antara kandungannya, wa fi dhimnihi, di antara kandungan makna yang tersirat dari ucapan ini adalah perintah kepada hamba-hambanya untuk memuji Allah. Jadi ini bentuknya pemberitaan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan secara makna yang tersimpan di dalamnya, perintah kepada hamba, kepada kita agar memuji Allah. Karena memang Allah pantas untuk dipuji. Kalau kita enggak. Kalau manusia sehebat apapun mesti ada kekurangan. Mesti ada kealpaan. Mesti banyak hal yang luput dari dirinya. Cuman kita yang di mata kita aja yang mungkin yang kita lihat baiknya saja. Aslinya kan enggak. Makanya kalau kita melihat prestasi manusia sehebat apapun, doakan supaya istiqomah. Kita boleh mengucapkan Masya Allah. Tapi barengi juga dengan mendoakan agar istiqomah. Karena betapa banyak orang yang berprestasi di dunia, baik dalam prestasi agama dan selainnya, dalam belajar dan selainnya, tapi nggak istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang berprestasi, kan takjub tuh biasanya, kagum. Doakan agar istiqomah. Dan kita pun berharap bisa berlaku atau bisa melakukan ketaatan yang sama, gitu, bahkan lebih, gitu kan? Jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang layak untuk itu. Yang paling layak. Kemudian Allah itu yang
menumbuhkan atau menciptakan makhluknya. Kemudian al-qaim bi umurihim, yang menangani urusan-urusan mereka, yang bertanggung jawab urusan-urusan makhluk. Jadi selain bukan hanya menciptakan, tapi bertanggung jawab mengurusi mereka. Dan perkara itu nggak berat bagi Allah. Kita hafal surah di ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak memberatkan kepada Allah untuk menjaga langit dan bumi saja, nggak berat bagi Allah. Kemudian al-murabbi, yang mengatur, yang mengurus li jami'i khalqihi bi ni'ami, seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmat. Jadi seluruh makhluk Allah, Allah urus, Allah jaga dengan nikmat. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan di sini ada khusus wali auliyaihi bil iman wal amal shalih. Untuk wali-walinya, nah itu dengan keimanan dan amal shalih. Jadi bentuk ya nikmat yang Allah berikan itu zahir dan batin. Bentuk pengurusan Allah, penjagaan Allah, perhatian Allah kepada makhluk dengan diberikan nikmat. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu diberikan iman dan amal shalih. Maksudnya apa? Apapun kondisi kita, yang penting kita punya iman dan bisa beramal. Mau kita diberikan kekayaan, intinya kita iman dan masih bisa beribadah. Maka nggak tercela kekayaan itu. Bahkan bisa jadi kekayaan tersebut dipakai menjadi sebab dia tambah taat kepada Allah dengan infak, ya, sedekah dan sebagainya. Atau diberikan kondisi yang susah, yang penting kita punya iman dan taat kepada Allah. Tidak malah mengeluh, bahkan misalkan melakukan hal-hal yang haram. Nabi menyebutkan kan, kalau kita rizki kita telat, jangan dicari dengan cara yang haram. Atau karena rakus terhadap dunia, nggak peduli halal haram. Ingat rizki terbesar kita, nikmat yang Allah berikan kepada wali-wali Allah itu keimanan dan ketaatan, amal soleh. Kalau kita diberikan iman, berikan amal soleh, mudah dimudahkan taat, udah itu udah rizki yang paling besar. Diberikan rizki yang cukup, misalkan untuk hari itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melihat orang lain yang lebih dari kita dari sisi dunia. Ya. Dan di sini dikatakan aulia, wali. Wali itu dalam agama Islam adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah itu orang beriman dan orang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kata Allah dalam surah Yunus. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak akan prihatin. Jadi konsep perwalian dalam agama Islam itu orang beriman dan bertakwa. Para nabi, para rasul, jelas itu auliya urrahman, para wali. Orang-orang solih yang tercatat, para sahabat itu wali. Kalau di zaman sekarang disebut wali itu kalau punya kesaktian. Punya kesaktian tertentu disebut wali. Bahkan lebih parahnya orang gila disebut wali. Ini akalnya hilang. Lebih takut kewalat kepada wali daripada takut diazab sama Allah. Dan ketika disebutkan, misalkan kita ada yang menyebut wali, kamu wali kayaknya.
Itu nggak ada jaminan masuk surga. Misalkan kita dibaiat oleh satu negara, dikatakan kita ini wali. Itu nggak ada jaminan kita selamat dari neraka. Kalau kita nggak beramal, nggak punya iman, nggak ada yang menjadikan kita jaminan kita nanti selamat di sisi Allah. Manakala kita punya iman, punya tauhid yang benar, punya amal solih, ya, itu jadi jaminan. Adapun sebutan karena dia punya kesaktian dan sebagainya, mungkin ada sebagian orang yang diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah. Tapi kita tidak bersikap gulu, tidak berlebihan dengan hal tersebut. Nampaknya segitu ya. Atau satu lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Clara, bisa baca Clara? Naam, Ustazah. Baik, tafadhali. Ar-Rahmani. Salifan ya, Ustazah? Ayo. Ar-Rahmani birahmatil amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahimi bil mu'minina. Oh, ini sudah ya? Iya, dibaca aja. Sama Ar-Rabi. maknanya. Oh, nah. Wa hum asmani min asma'illahi ta'ala. Ar-Rabi. Udah dulu. Sudah dulu. Oh, nah. Nah, ini Ar-Rahmanir-Rahim ini di ayat ketiga ya. Tapi maknanya sama dengan di ayat pertama. Ya. Maknanya sama dengan ayat yang pertama. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Nampaknya segitu dulu ya. Ana mau langsung berpindah tempat ke mana? Ke Cimahi. Jadi mudah-mudahan nanti ada live-nya juga untuk kajian siang ini. Bahas Manzumah Al-Jazariyah. Jadi nanti kalau ada live-nya Ana coba kirimkan ke Ummu Fadl, dan nanti para ummahat di sini atau para akhwat yang nanti menyimak silahkan ya. Insyaallah ba'da zuhur. Untuk halaqah kita di sini segini aja dulu ya. Untuk semuanya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan ya Masya Allah ya, yang baca sudah beberapa orang, mudah-mudahan nanti semakin bertambah ya. Terus dilatih, dan kalau bisa sambil diterjemahkan ya. Sambil diterjemahkan, kemudian jangan takut benar. Nanti kan ada yang ngoreksi. Baik, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nah, tafadhal Ustaz. Baik, Ummahat, alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita cukupkan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi untuk pekan depan ya. Untuk yang ingin menjadi Korea, seperti tadi teman-teman baca, syaratnya adalah bisa membaca kitab gundul. Silakan untuk Wapriana, nanti analis untuk diberi kesempatan membaca seperti teman-teman yang tadi ya. Adapun untuk materi talaki, yaitu pekan keempat dan pekan kelima, ini bisa menjadi Korea dengan syarat bacaan Al-Qur'annya sudah pernah ditashih oleh para ustadz atau pernah mengikuti program talaki ya dengan ustadz-ustadz yang sudah memiliki bacaan yang mungkin. Bisa juga Wapriana untuk bisa menjadi Korea pada pekan keempat dan kelima, yaitu membaca Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah
dengan riwayat qiraah Imam Asim, yaitu menjamak antara qiraah Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Terkait dengan kegiatan ya. Kalau untuk materi bisa menyampaikan pertanyaan lewat grup, nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada asatidz yang bersangkutan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Tadi sudah ditutup oleh Ustadz. Jazakumullahu khairan ala hudurikun wa barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.